Bisa jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit TNI AD yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon tiba di rumah duka di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami, Aya Nufus, pemirsa. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Togi Snaga. Dan saya Anita Dewi. Sampai jumpa. Iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah almarhum Kopda Anumerta Riko Pramudia tiba di rumah duka di Dusun 7 Sukasari, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keluarga dan warga tak kuasa menahan air mata saat peti berbalut merah putih diturunkan dari ambulans. Dibantu warga, pihak keluarga menggotong peti jenazah ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Ya, sementara itu manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek ini juga dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Ya, menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut ini terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Nah, kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit. Karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget mas dengan top speed seperti itu. Kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau. Akhirnya jarak pengereman yang Bisa penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang membesar membuat sopir minibus langsung melompat keluar mobil. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api. Api baru padam setelah 30 menit kemudian. Akibat peristiwa kebakaran ini, sempat terjadi kepadatan lalu lintas.
Mobil pickup ini tiba-tiba oleng dan bermanuver tidak stabil di jalur sebelum akhirnya menghantam pembatas busway dan halte Transjakarta. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil rusak parah dan pintu kendaraan penyok. Insiden ini terjadi saat cuaca hujan dan kondisi lalin terpantau lengang. Diduga mobil pickup hilang kendali karena remblong. Meski mobil pickup mengalami kerusakan parah, beruntung 3 orang penumpang selamat dan berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Terjadi trouble Dari video amatir, sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, upaya mendorong truk tersebut gagal sehingga tabrakan antara kereta Doho relasi Blitar-Malang dengan truk Fuso tidak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Sebelumnya, truk yang melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai ditutup. Namun mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan, sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Kecelakaan ini telah diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Gimisa, welcome back to iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya Anita ya. Ya betul sekali Togi, dalam edisi hari ini kami akan menghadirkan atau menginformasikan salah satunya adalah yaitu mengenai pemakaman korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Imsan Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga.
Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 orang korban yang tewas akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur ini sudah dimakamkan. Ya, kedua korban bernama Vika dan Gita dimakamkan berdekatan di TPU yang sama. Orang tua Vika Agnia Pratiwi tak kuasa menahan tangis saat membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPU Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi salah satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di Stasiun Kereta Api Bekasi Timur. Vika adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni Cibitung. Saat peristiwa terjadi, Vika baru pulang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet. Dicari informasi di beberapa rumah sakit yang itu ternyata tidak ada, antara lain di Rumah Sakit Bekasi Kota, Rumah Sakit Bella itu ternyata tidak ada kan. Nah, ada informasi kemungkinan coba dilihat di Rumah Sakit Kramat Jati. Selain Vika, jenazah Gita Septia Wardani 20 tahun, warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah almarhumah Nuryati di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi salah satu anaknya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya, hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Jenazah Nur Hayati sudah dimakamkan pada Selasa siang di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan A-News melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di Stasiun Bekasi Timur. Ya, Selena, bagaimana kondisi terkini di sana, Selena? Bisa Anda ceritakan? Ya, Togi dan juga Anita, dapat kami informasikan bahwa memang hingga saat ini KRL atau jalur kereta api komuter lain ini dari Bekasi hingga Cikarang memang belum beroperasi, yang dimana nanti rencananya siang hari nanti akan dilakukan pembukaan jalan, yang dimana memang ini sudah dievaluasi dan juga diteliti lagi oleh KNKT, yang dimana memang akan dipersiapkan uji coba untuk dilakukan pembukaan jalur lagi, yang dimana memang nantinya ada pembatasan kecepatan seperti yang dilakukan oleh kereta api jarak jauh yang saat ini sudah beroperasi di hari ini, karena memang kereta api jarak jauh sudah beroperasi dari pukul 1 dini hari kemarin, yang dimana memang hari ini sudah berlaku atau melintasi perjalanan di Bekasi Timur, namun memang dengan batas kecepatan di 30 km per jam. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan,
info ter-up to date, yaitu ada sejumlah 106 jumlah keseluruhan dari korban dari kecelakaan yang terjadi di Senin malam kemarin, yang dimana memang 15 orang meninggal dunia dan juga 91 orang mengalami luka-luka. Dan kemudian tadi juga Menteri Perhubungan mengatakan bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dari pembukaan atau kembalinya beroperasi stasiun Bekasi Timur pada hari ini. Begitu Togi dan juga Anita. Baik, terima kasih selain atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 15 penumpang wanita tewas akibat kereta Agro Bromo Anggrek ini menabrak komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Ya, berikut detik-detik kecelakaan maut tersebut terjadi. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi Barat. Ya, pemirsa, selain ucapkan belasungkawa ini, Presiden juga berjanji akan menginvestigasi sekaligus membenahi lalu lintas kereta. Presiden tiba di RSUD Kota Bekasi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden bertemu langsung dengan para korban luka yang dirawat di RSUD Bekasi. Selain menjenguk korban, Prabowo menyampaikan belasungkawa dan meminta investigasi dilakukan atas peristiwa ini. Selain itu, jalur transportasi kereta api di Bekasi juga segera dibenahi, salah satunya dengan membangun flyover untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga, ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat, ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover. RSUD Kota Bekasi paling banyak merawat korban luka, yakni sebanyak 52 orang. Selain RSUD Bekasi, korban luka dirawat di Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA ini mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Ya, dalam kunjungannya ini ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka bebar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian.
Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh yang melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Auliasya, Nadia, News Palestina. Ya, selain mengusir, mereka juga menjadikan tempat tinggal warga sebagai pos militer. Ya, bisa dalam video yang beredar terlihat pasukan Zionis Israel mencaplok gedung-gedung permukiman milik warga Palestina. Mereka secara paksa mengusir penghuninya keluar rumah tanpa persiapan. Bahkan militer Zionis ini menjadikan gedung dan tempat tinggal warga Palestina sebagai pos militer. Aksi pengusiran paksa ini dilakukan pasukan Zionis secara terstruktur dan sistematis untuk mengusir warga Palestina. Dan bisa untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di stasiun Bekasi Timur. Ya Selena, bagaimana kondisi terkini di sana Selena, bisa Anda ceritakan? Ya, Togi dan juga Anita, dapat kami informasikan bahwa memang hingga saat ini KRL atau jalur kereta api komuter lain ini dari Bekasi hingga Cikarang memang belum beroperasi, yang dimana nanti rencananya siang hari nanti akan dilakukan pembukaan jalan, yang dimana memang ini sudah dievaluasi dan juga diteliti lagi oleh KNKT, yang dimana memang akan dipersiapkan uji coba untuk dilakukan pembukaan jalur lagi, yang dimana memang nantinya ada pembatasan kecepatan seperti yang dilakukan oleh kereta api jarak jauh yang saat ini sudah beroperasi di hari ini, karena memang kereta api jarak jauh sudah beroperasi dari pukul 1 dini hari kemarin, yang dimana memang hari ini sudah berlaku atau melintasi perjalanan di Bekasi Timur, namun memang dengan batas kecepatan di 30 km per jam. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan, info ter-up to date yaitu ada sejumlah 106 jumlah keseluruhan dari korban dari kecelakaan yang terjadi di Senin malam kemarin, yang dimana memang 15 orang meninggal dunia dan juga 91 orang mengalami luka-luka. Dan kemudian tadi juga Menteri Perhubungan mengatakan bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dari pembukaan atau kembalinya beroperasi stasiun Bekasi Timur pada hari ini. Begitu Togi dan juga Anita. Baik, terima kasih selain atas informasinya melaporkan langsung dari stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 15 penumpang wanita tewas akibat kereta Agro Bromo Anggrek ini menabrak komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Ya, berikut detik-detik kecelakaan maut tersebut terjadi. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas.
Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi Barat. Ya, pemirsa, selain ucapkan bela sungkawa ini, Presiden juga berjanji akan menginvestigasi sekaligus membenahi lalu lintas kereta. Presiden tiba di RSUD Kota Bekasi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden bertemu langsung dengan para korban luka yang dirawat di RSUD Bekasi. Selain menjenguk korban, Prabowo menyampaikan bela sungkawa dan meminta investigasi dilakukan atas peristiwa ini. Selain itu, jalur transportasi kereta api di Bekasi juga segera dibenahi, salah satunya dengan membangun flyover untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover. RSUD Kota Bekasi paling banyak merawat korban luka, yakni sebanyak 52 orang. Selain RSUD Bekasi, korban luka dirawat di Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA ini mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Ya, dalam kunjungannya ini ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka memar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Auliasya, Nadia, iNews melaporkan. Ya, sementara itu manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama.
Pemirsa, insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek ini juga dengan komuter lain di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Ya, menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut ini terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Nah, kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit, karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget mas dengan top speed seperti itu, kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau. Akhirnya jarak pengereman yang Pemirsa, penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang membesar membuat sopir minibus langsung melompat keluar mobil. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api. Api baru padam setelah 30 menit kemudian. Akibat peristiwa kebakaran ini, sempat terjadi kepadatan lalu lintas. Mobil pickup ini tiba-tiba oleng dan bermanuver tidak stabil di jalur, sebelum akhirnya menghantam pembatas busway dan halte Transjakarta. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil rusak parah dan pintu kendaraan penyok. Insiden ini terjadi saat cuaca hujan dan kondisi lalin terpantau lengang. Diduga mobil pickup hilang kendali karena rem blong. Meski mobil pickup mengalami kerusakan parah, beruntung 3 orang penumpang selamat dan berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Terjadi trouble di Dari video amatir, sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, upaya mendorong truk tersebut gagal sehingga tabrakan antara kereta Doho relasi Blitar Malang dengan truk Fuso tidak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Sebelumnya, truk yang melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai ditutup. Namun mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan, sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Kecelakaan ini telah diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Gimisa, welcome back to iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya Anita ya. Ya betul sekali Togi, dalam edisi hari ini kami akan menghadirkan atau menginformasikan salah satunya adalah yaitu mengenai pemakaman korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya.
Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 orang korban yang tewas akibat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur ini sudah dimakamkan. Ya, kedua korban bernama Vika dan Gita dimakamkan berdekatan di TPU yang sama. Orang tua Vika Agnia Fratiwi tak kuasa menahan tangis saat membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPU Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi salah satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di stasiun kereta api Bekasi Timur. Vika adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni Cibitung. Saat peristiwa terjadi, Vika baru pulang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet. Dicari informasi di beberapa rumah sakit yang itu ternyata tidak ada, antara lain di Rumah Sakit Bekasi Kota, Rumah Sakit Bella itu ternyata tidak ada kan. Nah, ada informasi kemungkinan coba dilihat di Rumah Sakit Kramat Jati. Nah. Selain Vika, jenazah Gita Septia Wardani 20 tahun, warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah almarhumah Nuryati di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi salah satu anaknya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya, hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Jenazah Nurhayati sudah dimakamkan pada Selasa siang di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan, A-News. Insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek ini juga dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Ya, menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut ini terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Nah, kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit. Karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget mas dengan top speed seperti itu. Kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau. Akhirnya jarak pengereman yang
Pemirsa, Menteri PPPA ini mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Ya, dalam kunjungannya ini ia juga mengevaluasi letak gerbong wanita yang dinilai harus dipindah ke bagian tengah rangkaian. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri mengunjungi korban kecelakaan kereta di RSUD Kota Bekasi. Arifah melihat langsung kondisi korban yang didominasi luka memar hingga patah tulang di beberapa bagian. Dalam kunjungannya, Arifah juga menyinggung terkait posisi gerbong khusus wanita yang berada di ujung depan dan ujung belakang rangkaian. Menurutnya, posisi ini harus segera dievaluasi dengan memindahkan gerbong khusus wanita ke tengah, sementara gerbong paling depan dan belakang diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah gitu. Kecelakaan yang menewaskan 15 orang penumpang ini terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kereta api jarak jauh melintas menabrak kereta komuter lain yang berhenti akibat kesalahan sinyal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Berliana Mileni, Auliasya, Nadia, iNews melaporkan. Ya, sementara itu manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek ini juga dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Ya, menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut ini terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Nah, kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam jarak pengereman yang terlampau sedikit, karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget mas dengan top speed seperti itu, kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau. Akhirnya jarak pengereman yang Pemirsa, penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang membesar membuat sopir minibus langsung melompat keluar mobil. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api. Api baru padam setelah 30 menit kemudian. Akibat peristiwa kebakaran ini sempat terjadi kepadatan lalu lintas. Mobil pickup ini tiba-tiba oleng dan bermanuver tidak stabil di jalur sebelum akhirnya menghantam pembatas busway dan halte Transjakarta. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil rusak parah dan pintu kendaraan penyok. Insiden ini terjadi saat cuaca hujan dan kondisi lalin terpantau lengang. Diduga mobil pickup hilang kendali karena rem blong. Meski mobil pickup mengalami kerusakan parah, beruntung 3 orang penumpang selamat dan berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Terjadi trouble.
terjadi trouble di Dari video amatir, sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, upaya mendorong truk tersebut gagal sehingga tabrakan antara kereta Doho relasi Blitar Malang dengan truk Fuso tidak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Sebelumnya, truk yang melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai ditutup. Namun mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan, sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Kecelakaan ini telah diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Gimisa, welcome back to iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya Anita ya. Ya betul sekali Togi. Dalam edisi hari ini kami akan menghadirkan atau menginformasikan salah satunya adalah yaitu mengenai pemakaman korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya. Imsan Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi.
Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 orang korban yang tewas akibat kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur ini sudah dimakamkan. Ya, kedua korban bernama Vika dan Gita dimakamkan berdekatan di TPU yang sama. Orang tua Vika Agnia Fratiwi tak kuasa menahan tangis saat membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPU Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi salah satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di Stasiun Kereta Api Bekasi Timur. Vika adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni Cibitung. Saat peristiwa terjadi, Vika baru pulang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet. Dicari informasi di beberapa rumah sakit yang itu ternyata tidak ada, antara lain di Rumah Sakit Bekasi Kota, Rumah Sakit Bella itu ternyata tidak ada kan. Nah, ada informasi kemungkinan coba dilihat di Rumah Sakit Kramat Jati. Selain Vika, jenazah Gita Septia Wardani 20 tahun, warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah almarhumah Nuryati di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi salah satu anaknya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya, hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Jenazah Nurhayati sudah dimakamkan pada Selasa siang di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan, A-News melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di Stasiun Bekasi Timur. Ya, Selena, bagaimana kondisi terkini di sana, Selena? Bisa Anda ceritakan? Ya, Togi dan juga Anita, dapat kami informasikan bahwa memang hingga saat ini KRL atau jalur kereta api komuter lain ini dari Bekasi hingga Cikarang memang belum beroperasi, yang dimana nanti rencananya siang hari nanti akan dilakukan pembukaan jalan, yang dimana memang ini sudah dievaluasi dan juga diteliti lagi oleh KNKT, yang dimana memang akan dipersiapkan uji coba untuk dilakukan pembukaan jalur lagi, yang dimana memang nantinya ada pembatasan kecepatan seperti yang dilakukan oleh kereta api jarak jauh yang saat ini sudah beroperasi di hari ini, karena memang kereta api jarak jauh sudah beroperasi dari pukul 1 dini hari kemarin, yang dimana memang hari ini sudah berlaku atau melintasi perjalanan di Bekasi Timur, namun memang dengan batas kecepatan di 30 km per jam. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan, info ter-up to date yaitu ada sejumlah 106 jumlah keseluruhan dari korban dari kecelakaan yang terjadi di Senin malam kemarin, yang dimana memang 15 orang meninggal dunia dan juga 91 orang mengalami luka-luka. Dan kemudian tadi juga Menteri Perhubungan mengatakan bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dari pembukaan atau kembalinya beroperasi stasiun Bekasi Timur pada hari ini. Begitu Togi dan juga Anita. Baik, terima kasih Selena atas informasinya melaporkan langsung dari Stasiun Bekasi Timur. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, 15 penumpang wanita tewas akibat kereta Agro Bromo Anggrek ini menabrak komuter lain di stasiun Bekasi Timur. Ya, berikut detik-detik kecelakaan maut tersebut terjadi. Tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dengan kereta komuter lain berawal dari taksi listrik yang mogok di tengah rel dekat stasiun Bekasi Timur. Taksi listrik tersebut ditabrak KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta hingga terseret sejauh 100 meter. Warga sempat berupaya memindahkan taksi listrik, namun mobil tak bergerak karena sistem kendaraan terkunci. Lantaran adanya tabrakan, kereta komuter lain yang sedang berada di jalur berlawanan arah Cikarang memutuskan berhenti di stasiun Bekasi Timur. Namun tak disangka komuter lain tersebut ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek yang melintas. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi Barat. Ya, pemirsa, selain ucapkan bela sungkawa ini, Presiden juga berjanji akan menginvestigasi sekaligus membenahi lalu lintas kereta. Presiden tiba di RSUD Kota Bekasi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Presiden bertemu langsung dengan para korban luka yang dirawat di RSUD Bekasi. Selain menjenguk korban, Prabowo menyampaikan bela sungkawa dan meminta investigasi dilakukan atas peristiwa ini. Selain itu, jalur transportasi kereta api di Bekasi juga segera dibenahi, salah satunya dengan membangun flyover untuk meminimalisir kejadian serupa terulang kembali. Saya ucapkan bela sungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover. RSUD Kota Bekasi paling banyak merawat korban luka, yakni sebanyak 52 orang. Selain RSUD Bekasi, korban luka dirawat di Rumah Sakit Primaya, Rumah Sakit Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Hermina, serta Rumah Sakit Mitra. Ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar sidak ke sejumlah tempat penitipan anak. Dalam sidak ini, petugas menemukan sejumlah penitipan yang belum memiliki izin. Salah satu tempat penitipan anak daycare sekaligus PAUD yang terkena sidak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta berada di kawasan Kronggahan, Kelurahan Trihanggo, Gamping, Yogyakarta. Saat sidak, petugas langsung menuju ruang pengasuh bayi dan mengecek langsung penanganan dan pola pengasuhan serta perawatan anak oleh pihak daycare. Dalam sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengasuh agar tetap menjaga kepercayaan kepada wali murid atau orang tua sang anak. Sidak ini sengaja dilakukan agar peristiwa kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresya, Yogyakarta tidak terulang. Selain di ruang bayi, petugas juga mengecek surat izin operasional di penitipan anak tersebut. Meski sudah mengantongi izin, namun ada beberapa penitipan yang ada di Kabupaten Sleman belum mengantongi izin. Bila diketahui penitipan anak masih belum memiliki surat izin, maka petugas tak segan-segan akan menindak tegas, bahkan akan dilakukan penutupan. Kegiatannya, kemudian apakah ada kendala-kendala dan sebagainya,
inilah yang akan kita pastikan. Tidak menemukan izin atau tidak berizin, tindakannya seperti apa, Pak? Oh ya, kita juga ada ketegasan. Kalau toh itu kok belum berizin, ya paling tidak kita peringatkan kok belum berizin. Kemudian harus segera mengajukan, segera, nggak boleh tidak. Untuk pertama kali lepasin anak ke orang yang belum kita kenal lah sebelumnya. Tapi setelah dilihat-lihat, ya lama-lama ternyata anaknya seneng, ya percayaan tuh dijaga. Orang tua tuh menjaga anaknya tuh semaksimal mungkin, tapi ternyata di tangan orang lain tuh diperlakukan itu sakit aja. Nggak ngalamin, tapi baca berita kemarin tuh. Sebelumnya, sebuah tempat penitipan anak daycare di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta viral di media sosial. Peristiwa itu mencuat setelah diduga adanya tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di lokasi tersebut. Pemirsa, sejumlah warga menggeruduk dan merusak rumah seorang guru ngaji yang diduga mencabuli santrinya di Kabupaten Tangerang, Banten. 8 orang yang menjadi korban ini masih duduk di bangku sekolah. Sejumlah warga menggeruduk rumah kediaman Ustadz Guru Ngaji di Kampung Beji, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten karena diduga guru mengaji berinisial A lakukan ruda paksa dan pelecehan seksual pada santriwatinya. Warga yang emosi merusak rumah serta fasilitas kediaman guru ngaji tersebut. Kasus terungkap setelah adanya seorang korban yang trauma dan tidak mau mengaji di tempat terduga pelaku. Sementara korban baru ada 8 ya? Iya. Rata-rata usianya berapa dan masih sekolah kan ya? Rata-rata usia 15-14 tahun sih, Pak. Masih sekolah semua? Ada yang SMP kelas 9, ada yang SMA, ada juga yang kelas 8. Sementara seorang korban, DB, mengaku bahwa dirinya pada tahun 2021 pernah mengalami hal serupa. Saat itu dirinya diiming-imingi untuk dibersihkan tubuhnya dari gangguan jin dengan alih-alih bisa mengobatinya. Udah nih diobatin aja daripada kayak gini-gini gitu. Nah, ya udah saya akhirnya mau tuh. Berapa kali kejadian? 2 kali. 2 kali. Iya. Udah lama ngaji gitu? Udah dari 2021. Itu waktu itu ya masih sekolah kelas 1 SMA. Iya baru lulus SMP pokoknya. Habis setelah kejadian itu ada ancaman nggak sih? Jangan bilang siapa. Iya dia selalu bilang udah jangan bilang siapa-siapa. Kalau itu katanya nanti kalau misalkan bilang ke orang ilmunya ilmu yang didapat pas ngaji tuh entah hilang semua atau apapun, dia selalu bilang kayak gitu. Hingga saat ini 8 orang santriwati yang menjadi korban ruda paksa atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum Ustadz Guru Ngaji ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Tangerang. Pemirsa, seorang warga negara Italia ini terancam dideportasi usai melawan petugas Satlantas Polresta Denpasar. Ya, pelaku marah ditilang polisi akibat tidak menggunakan helm saat berkendara. Seorang warga negara Italia melawan petugas kepolisian saat ditilang di simpang Jalan Gunung Agung Denpasar, Bali. Pelaku melanggar lalu lintas tanpa menggunakan helm saat berkendara sepeda motor. Saat dilakukan penindakan oleh petugas, yang bersangkutan menunjukkan sikap tidak kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas. Pelaku diamankan di Satreskrim Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Warga negara Italia yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas saat dilakukan penindakan oleh petugas yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap yang kooperatif, melawan serta tidak menghormati petugas yang sedang melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum. Petugas juga berkoordinasi dengan keimigrasian untuk menentukan sanksi yang akan diberikan, termasuk diantaranya kemungkinan deportasi ke negara asalnya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang nenek berusia 104 tahun menjadi calon jemaah haji tertua asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya, jangan kemana-mana, Ainis akan segera kembali.
Kembali di iNews Today pemirsa, seorang pria terciduk warga hendak menculik seorang balita berusia 4 tahun di Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, warga yang emosi mengeroyok pelaku hingga tewas. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria dan wanita yang berusaha menculik seorang balita berusia 4 tahun di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Rejang Lebong, Bengkulu. Korban yang sedang berada di warung tidak jauh dari rumahnya tiba-tiba dibawa kabur oleh pelaku. Warga pun langsung mengejar dan mengepung para pelaku. Warga yang emosi langsung mengeroyok pelaku hingga tewas. Dugaan terhadap penculikan malam tadi sudah dilaksanakan gelar perkara. Jadi dari penyelidikan untuk sementara ini sudah naik ke penyidikan. Dari Satreskrim Polres Rejang Lebong langsung ke Kasat. Saat ini masih di lapangan memintai keterangan kepada saksi. Hingga kini polisi masih mendalami motif dibalik dugaan penculikan tersebut. Sementara korban sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Ya, sementara itu penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh dan viral di media sosial. Atas peristiwa ini 6 orang diperiksa polisi. Kekerasan dan penganiayaan balita di tempat penitipan anak di Banda Aceh membuat geger warga Aceh. Pasalnya video dugaan kekerasan yang dilakukan pengasuh viral hingga memicu kemarahan warga. Atas peristiwa ini, pihak polisi sudah memintai keterangan 6 orang saksi dari pihak yayasan bersama sejumlah pengasuh anak. Sementara terduga pelaku DS, pengasuh anak yang terlihat di CCTV saat melakukan aksi kekerasan telah ditangkap polisi. Tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak di salah satu tempat penitipan anak balita, dan di mana kita telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan upaya dan kita mendatangi TKP ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Kini polisi telah melakukan pengembangan terhadap peristiwa ini dan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak di rumah penitipan anak atau daycare Little Aresya di Yogyakarta. Ya, polisi menyita barang bukti kain yang digunakan untuk mengikat anak. Penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak di rumah penitipan anak Little Aresya terus berlanjut. Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti seperti kain bedong, spray, selendang, termasuk matras anak yang digunakan dalam tindakan kekerasan. Selain itu, polisi juga menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang memiliki peran berbeda. 2 diantaranya merupakan ketua yayasan dan kepala sekolah, sementara 11 lainnya merupakan pengasuh. Para tersangka juga dijerat dengan dugaan kejahatan korporasi. Pasal yang disangkakan akan kita kenakan pasal korporasi yang pertama pasal 76A junto pasal 77 atau pasal 76B junto pasal 77B atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Sejumlah orang tua korban yang turut hadir dalam konferensi pers meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini kami dari semua wali murid sepakat untuk mengawal ini. Tolong berikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Tolong Pak, dari kami seperti itu Pak. Jadi sekali lagi negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap 17 orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Palestina. Ya, selain mengusir, mereka juga menjadikan tempat tinggal warga sebagai pos militer. Ya, bisa dalam video yang beredar terlihat pasukan Zionis Israel mencaplok gedung-gedung permukiman milik warga Palestina. Mereka secara paksa mengusir penghuninya keluar rumah tanpa persiapan. Bahkan militer Zionis ini menjadikan gedung dan tempat tinggal warga Palestina sebagai pos militer. Aksi pengusiran paksa ini dilakukan pasukan Zionis secara terstruktur dan sistematis untuk mengusir warga Palestina. Bisa jenazah Kopda Numerta Riko Pramudia, prajurit TNI AD yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon tiba di rumah duka di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami, Aya Nufus, pemirsa. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Togi Snaga. Dan saya Anita Dewi. Sampai jumpa. Iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah almarhum Kopda Numerta Riko Pramudia tiba di rumah duka di Dusun 7 Sukasari, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keluarga dan warga tak kuasa menahan air mata saat peti berbalut merah putih diturunkan dari ambulans. Dibantu warga, pihak keluarga menggotong peti jenazah ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Ya, sementara itu manajemen taksi Green SM beri pernyataan resmi terkait insiden yang melibatkan salah satu armadanya di stasiun Bekasi Timur. Kendaraan yang terhenti di lokasi kecelakaan diketahui merupakan taksi milik Green SM. Melalui unggahan di Instagram, pihak perusahaan menyatakan mendukung penuh proses investigasi yang sedang berlangsung. Perusahaan juga menyatakan telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Green SM juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Insiden tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek ini juga dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa kemarin masih terus dilakukan investigasi. Ya, menurut beberapa pemerhati, insiden tersebut ini terjadi karena jarak rem kereta Argo Bromo Anggrek yang terlalu dekat hingga menabrak komuter lain di depannya. Nah, kalau kita lihat memang musibah semalam memang secara SOP, secara human error, memang sebetulnya semuanya sudah dilakukan dengan bagus gitu, dengan baik. Tapi memang balik lagi di musibah semalam
jarak pengereman yang terlampau sedikit. Karena memang kalau kita lihat si masinis kemungkinan kaget Mas dengan top speed seperti itu. Kemudian dia lihat aspek sinyal tiba-tiba berwarna merah yang menurut dia harusnya bisa berwarna hijau. Akhirnya jarak pengereman yang Pemirsa, penganiayaan terhadap balita di penitipan anak terjadi di Banda Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews Today akan segera kembali. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah minibus di tol dalam kota Semanggi, Jakarta Selatan. Kejadian bermula saat kendaraan melaju di lajur paling kanan tol dalam kota dari arah Selipi menuju Cawang. Saat melintas di kilometer 8, tiba-tiba keluar api dari kap mobil sebelah kiri. Api yang membesar membuat sopir minibus langsung melompat keluar mobil. Petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan kobaran api. Api baru padam setelah 30 menit kemudian. Akibat peristiwa kebakaran ini, sempat terjadi kepadatan lalu lintas. Mobil pickup ini tiba-tiba oleng dan bermanuver tidak stabil di jalur, sebelum akhirnya menghantam pembatas busway dan halte Transjakarta. Benturan keras menyebabkan bagian depan mobil rusak parah dan pintu kendaraan penyok. Insiden ini terjadi saat cuaca hujan dan kondisi lalin terpantau lengang. Diduga mobil pickup hilang kendali karena rem blong. Meski mobil pickup mengalami kerusakan parah, beruntung 3 orang penumpang selamat dan berhasil dievakuasi dari dalam mobil. Terjadi trouble Dari video amatir, sejumlah orang berusaha mendorong truk Fuso yang macet saat melintas di perlintasan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Namun, upaya mendorong truk tersebut gagal sehingga tabrakan antara kereta Doho relasi Blitar Malang dengan truk Fuso tidak bisa dihindarkan. Akibat tabrakan ini, truk terseret hingga terpental sejauh 3 meter dari lokasi tabrakan. Sebelumnya, truk yang melintas dari arah utara tetap melaju saat palang pintu mulai ditutup. Namun mesin truk tiba-tiba mati saat berada di tengah perlintasan, sehingga sopir langsung keluar dan meminta bantuan warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kondisi truk rusak parah. Kecelakaan ini telah diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo Sobat Gimisa, welcome back to iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda ya Anita ya. Ya betul sekali Togi, dalam edisi hari ini kami akan menghadirkan atau menginformasikan salah satunya adalah yaitu mengenai pemakaman korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Bersama saya Anita Dewi. Dan saya Togi Sinaga, inilah iNews Today selengkapnya.
Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 orang korban yang tewas akibat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur ini sudah dimakamkan. Ya, kedua korban bernama Vika dan Gita dimakamkan berdekatan di TPU yang sama. Orang tua Vika Agnia Fratiwi tak kuasa menahan tangis saat membawa jenazah anaknya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke TPU Warnajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jenazah Vika langsung dimakamkan pada Selasa malam. Vika yang berusia 23 tahun menjadi salah satu dari 15 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang terjadi di stasiun kereta api Bekasi Timur. Vika adalah anak ketiga dari 4 bersaudara yang tinggal bersama orang tuanya di perumahan Telaga Murni Cibitung. Saat peristiwa terjadi, Vika baru pulang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Tebet. Dicari informasi di beberapa rumah sakit yang itu ternyata tidak ada, antara lain di Rumah Sakit Bekasi Kota, Rumah Sakit Bella itu ternyata tidak ada kan. Nah, ada informasi kemungkinan coba dilihat di Rumah Sakit Kramat Jati. Selain Vika, jenazah Gita Septia Wardani 20 tahun, warga perumahan Trias Cibitung juga dimakamkan di tempat yang sama. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara itu, suasana duka juga menyelimuti rumah almarhumah Nuryati di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban saat itu tengah menumpang KRL bersama 2 anak kembar dan keponakannya untuk mengunjungi salah satu anaknya di Sukatani, Kabupaten Bekasi. Usai kecelakaan, korban mengalami sesak nafas karena berhimpitan dengan korban lainnya, hingga akhirnya jatuh pingsan dan meninggal dunia. Jenazah Nurhayati sudah dimakamkan pada Selasa siang di tempat pemakaman umum setempat. Tim Liputan, A-News melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Selena Yahya di stasiun Bekasi Timur. Ya, Selena, bagaimana kondisi terkini di sana, Selena? Bisa Anda ceritakan? Ya, Togi dan juga Anita, dapat kami informasikan bahwa memang hingga saat ini KRL atau jalur kereta api komuter lain ini dari Bekasi hingga Cikarang memang belum beroperasi, yang dimana nanti rencananya siang hari nanti akan dilakukan pembukaan jalan, yang dimana memang ini sudah dievaluasi dan juga diteliti lagi oleh KNKT, yang dimana memang
akan dipersiapkan uji coba untuk dilakukan pembukaan jalur lagi, yang dimana memang nantinya ada pembatasan kecepatan seperti yang dilakukan oleh kereta api jarak jauh yang saat ini sudah beroperasi di hari ini, karena memang kereta api jarak jauh sudah beroperasi dari pukul 1 dini hari kemarin, yang dimana memang hari ini sudah berlaku atau melintasi perjalanan di Bekasi Timur. Namun memang dengan batas kecepatan di 30 km per jam. Dan berdasarkan hasil yang kami dapatkan, info ter-up to date yaitu ada sejumlah 106 jumlah keseluruhan dari korban dari kecelakaan yang terjadi di Senin malam kemarin, yang dimana memang 15 orang meninggal dunia dan juga 91 orang mengalami luka-luka. Dan kemudian tadi juga Menteri Perhubungan mengatakan bahwa keselamatan adalah hal yang terpenting dari pembukaan